Halo, saya Ali Masku. Salam sukacita dan kesadaran. Saya sudah mengenal YouTube ini cukup lama. Sebagaimana semua teman-teman sekalian, sejak awal kemunculan, sejak tahun pertama keberadaan YouTube di dunia ini, kita sudah mengenalnya. Cuman interaksi saya dengan YouTube pada tahun-tahun awal keberadaan YouTube tidak intens, sekali lewat, sesekali. Apalagi di tahun-tahun pertama keberadaan YouTube ini di sosial media, belum didukung adanya gadget yang mempermudah kita untuk mengakses. Jadi untuk menikmati sajian-sajian video di YouTube, kita hampir bisa dipastikan harus datang ke warnet. Dan itu kita harus meluangkan waktu ya. Nah, baru dalam beberapa tahun terakhir saya tertarik dan mulai ada keinginan yang cukup kuat untuk ikut terlibat berkarya, membuat konten. Ketertarikan saya pada awalnya, konten-konten yang saya buat ini seputar musik, tentang musik lagu ciptaan sendiri. Dan saya lihat banyak dari teman-teman yang juga memiliki hobi yang sama. Salam satu hobi, sesama pecinta musik Indonesia. Jadi saya dengan menjalaninya selama 2 tahun ini, sejak akhir Desember 2019 dan sekarang juga sudah 2 Desember 2021. Alhamdulillah, video saya di channel musik tersebut sudah dimonetisasi. Alhamdulillah, terhitung lama ya. Memang di channel saya tersebut saya tidak banyak mencampur aduk dengan konten-konten jenis yang lainnya. Bisa dibilang konten ini sangat fokus di bidang musik, penciptaan lagu. Kalaupun ada melenceng sedikit, tetap saya korelasikan dengan musik itu sendiri. Namun dalam perjalanan ada masa di mana saya membuat semacam moto bikin lagu tiap hari. Jadi karena alhamdulillahnya saya diberi kemudahan, diberi talenta mungkin untuk menciptakan lagu dengan cepat, tidak butuh waktu yang lama. Ada suatu pemikiran, ada suatu kejadian, itu bisa langsung jadi. Cuman semakin kesini saya merasakan kurang adanya tantangan, kurang tertantang. Istilahnya untuk membuat lagu, bangun tidur, belum mandi, belum gosok gigi, belum ngopi, belum apa-apa, pegang gitar langsung bisa bikin lagu. Juga bisa langsung standby di depan kamera, on, live, menciptakan lagu spontan. Itu juga bisa. Maka bisa saya simpulkan, dalam kondisi setengah sadar pun, bukan dalam kondisi kesadaran penuh ya, setengah sadar atau nyaris mabok pun bisa bikin lagu ya. Walaupun lagunya juga lagu mabok gitu ya, jadi dari keliaran pikiran. Dan
Sebenarnya dalam diri saya ada kerancuan, bisa dibilang kebingungan, bingung. Channel ini mau dicampur aduk atau tetap difokus di musik ya. Dari berbagai macam pendapat dari teman-teman, ada masukan bahwa channel dengan satu niche itu lebih mendukung untuk algoritma YouTube dan sebagainya. Cuman dalam faktanya YouTube channel-channel yang besar itu campur aduk juga gitu kan. Jadi silang pendapat, istilahnya itu kita tidak bisa langsung percaya dengan satu ide. Para ahli tutorial ini kita perlu mencoba menerapkan satu rumus, satu metode mana yang lebih bekerja dengan channel kita gitu kan. Setelah kita menerapkan satu teknik, kita lihat dampaknya seperti apa. Nah, sampai hari ini saya termasuk yang konsisten fokus di channel musik gitu. Ya, alhamdulillah sudah monetisasi. Cuman ketika saya fokus di satu bidang musik, rasanya belum semua potensi diri ini terekspresikan gitu kan. Di dalam pikiran, dalam lintasan pikiran ada banyak hal yang bisa saya kira dijadikan konten gitu. Mungkin bisa semacam sinetron atau film mini atau podcast, semuanya itu saya kira bisa dilakukan gitu kan. Kalau dibikin campur aduk dan dicampurkan ke channel saya yang channel musik ini, ya itu semua saya masih kurang yakin ya. Maka saya coba, yang saya rasakan adalah menantang bagi saya adalah ya seperti ini, bagaimana saya bisa menjadikan cuap-cuap atau berbicara seperti ini menjadi suatu media latihan saya untuk menyalurkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jadi saya berlatih bagaimana menjadikan tubuh, pikiran, jasad atau diri saya ini menjadi sesuatu alat saja ya, agar sesuatu yang mengalir. Kan diri kita ini kan memiliki lapisan-lapisannya. Jadi ada lapisan terluar, kulit dan tubuh dan sebagainya, ada pikiran, ada emosi atau perasaan, ada yang lebih dalam, ada yang terdalam lagi adalah esensi diri kita yang sejati. Nah, saya mencoba untuk terus berlatih. Bagaimana saya menyiapkan tubuh kita ini, tubuh pikiran ini agar bisa mensinkronkan dengan diri sejati kita. Atau dengan istilah lain, ada guru yang berada di dalam setiap makhluk hidup, atau esensi atau inti diri. Maka diajarkan di dalam banyak kebijaksanaan, di dalam banyak agama, untuk kita mengenali diri kita, terus menggali, terus menyelam, sehingga ada interkoneksi, keterhubungan antara diri kita yang terluar dengan diri kita yang terdalam, berada dalam satu garis keterhubungan. Ada lagi istilah yang lain, higher self atau diri kita yang tinggi gitu kan, terhubung. Kalau di dalam istilah yang biasa kita dengar, bahwa Allah atau Tuhan itu bersemayam di hati kita. Bagaimana kita berlatih, saya juga berlatih agar mensinkronkan antara
kepala, antara pikiran, hati, tubuh, dan keseimbangan antara seluruh tingkatan-tingkatan di dalam tubuh kita. Sehingga kita ketika terus melatih dan semakin terlatih, kita bisa mengontrol tubuh, bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol pikiran, bisa mengontrol perasaan, sehingga benar-benar menjadikan tubuh kita ini di bawah kendali diri sejati atau aku yang sebenarnya. Seperti itu kawan-kawan. Terima kasih atas kehadirannya, ikut bersama-sama belajar, karena apapun medianya, kalau ada niatan di dalam diri kita untuk belajar, media tersebut akan sangat membantu. Karena sungguhnya keberadaan kita di planet bumi ini adalah untuk belajar. Ada pelajaran-pelajaran inti, ada pelajaran-pelajaran tambahan, ya kan? Pelajaran-pelajaran outer, pelajaran-pelajaran luar yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita memiliki kecakapan di dalam mengarungi kehidupan yang multidimensi. Ya, dalam kehidupan mungkin di sekolah kita sudah diajarkan matematika, belajar membaca, menulis dan sebagainya. Itu bagaimana itu bisa diterapkan aplikatif dalam kehidupan kita. Dengan belajar matematika kita bisa mengkalkulasi kebutuhan kita, bisa mengkalkulasi cause dalam hidup kita. Membaca, menulis tentu sangat berdampak sehingga kita bisa terlibat di media sosial. Terima kasih para guru-guru di tingkat dasar. Nah, bahkan yang lebih kompleks lagi ilmu-ilmu terapan tersebut, ilmu IT, ada ilmu sosiologi, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia, atau bahkan sesama makhluk hidup, kepada hewan pun itu bisa kita terapkan. Nah, ada lagi ilmu-ilmu yang mungkin tidak diajarkan di sekolah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari hasil pengamatan kita sendiri. Nah, yang terkadang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Beda orang, beda pengalaman, dan beda apa yang menjadi konsentrasinya, sehingga apa yang diketahui seseorang dari dia mengamati kehidupan di dunia ini itu bisa sangat berbeda dengan yang lainnya. Ya, maka ada frekuensi tingkat-tingkatan kesadaran. Jadi ketika beberapa orang bisa tahan duduk lama di sebuah tongkrongan, itu tidak lain dan tidak bukan karena apa? Karena kenyamanan, satu frekuensi. Kalaupun ada yang bisa lama itu dan tidak sefrekuensi, itu biasanya karena keterpaksaan dan sebagainya, ya. Jadi semakin tinggi frekuensinya, ya tentu semakin kecil populasinya, gitu ya. Karena biasalah itu piramida menuju puncak, gitu kan. Semakin tinggi itu semakin mengerucut. Suatu gambaran kalau kita melihat dalam sejarah-sejarah para resi, para guru-guru yang agung, mereka berada di puncak Himalaya, katakanlah ya. Jadi untuk belajar kepada beliau, kita tidak dengan mudahnya menemukan di tempat-tempat
yang mudah untuk kita datangi, tapi berada di puncak gitu ya. Berada di puncak yang perlu dihadapi adalah kita harus bertungkus lumus secara fisik ya, harus naik gunung gitu ya. Secara non fisik ya tentu untuk kita bisa terhubung dengan guru-guru yang memiliki kesadaran yang tinggi, kita perlu menanggalkan dulu beban-beban ego kita. Sebab kalaupun kita terhubung dan kita tanpa upaya batiniah kita untuk merubah diri menjadi lebih lebih tidak egois, kita akan berbenturan juga dengan guru tersebut. Apakah kita kemudian tahan dan kuat untuk tetap bersama beliau? Ya, tergantung niatan dan minat hati kita, apa tujuan kita berguru kepada beliau. Jika niatan kita berguru adalah untuk mencari kesaktian, untuk mencari kehebatan duniawi, saya kira tidak perlu menemukan guru yang dengan kesadaran tertinggi. Banyak dukun-dukun kampung ataupun guru-guru di level bawah gitu ya, yang bisa mengajarkan itu. Tapi saya kira untuk jangka pendek mungkin itu kita akan melihat dampak hasilnya, kita merasa percaya diri dan sebagainya, mungkin itu seperti itu. Tapi untuk dampak yang lebih abadi, tidak ada yang lebih daripada keheningan, kesadaran, kedamaian, keheningan. Dan kita tidak akan bisa sampai ke sana ketika yang kita kejar adalah melulu tentang duniawi. Maka ketika orientasi kita adalah melampaui duniawi ini, mestinya kita duniawi ini sudah menjadi alat kita ya, bisa kita peralat untuk tujuan-tujuan kita yang lebih tinggi. Jadi menjadi spiritualis atau memiliki kesadaran tinggi itu tidak harus susah secara duniawi ya. Bahkan bisa dibilang kemiskinan itu bukan hal yang spiritual, bukan hal yang bukan hal yang baik gitu ya. Karena kehidupan sendiri, Tuhan itu sendiri, alam semesta itu adalah gambaran dari kekayaan yang maha tak terbatas, bukan yang maha susah, yang maha sulit. Hidup ini adalah kehidupan alam semesta, dan semuanya ini adalah gambaran bahwa tentang keluasan pilihan gitu ya. Karena saking kayanya alam semesta kan, kehidupan ini kita diberikan kepilihan seluas-luasnya untuk menjadi apa, untuk merasakan apa, untuk mengalami apa. Jadi kalau kita larinya ke takdir ataupun nasib, itu bukan sepenuhnya tidak bisa kita rubah, kita perbaiki. Benar, pada saat tertentu, kondisi tertentu kita tidak berdaya untuk menghadapi situasi yang kita sebut nasib ataupun takdir ya. Pada situasi tertentu kita masih bayi, balita, kita seperti tidak ada pilihan gitu ya. Ya, kita masih berada dalam kesadaran yang sangat terbatas, masih lemah. Kita belum mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya, dan kita belum mengetahui, belum melihat pilihan-pilihan yang disediakan oleh kehidupan. Tapi ketika kita tumbuh menjadi lebih dewasa, menjadi lebih aware, sadar akan keadaan situasinya, maka kita akan memiliki pilihan yang lebih banyak, sehingga kita lebih bebas, lebih memiliki alternatif untuk mengekspresikan diri kita dan menemukan jati diri kita, siapa kita yang sesungguhnya. Oke,
Terima kasih kawan. Kita bisa belajar bersama-sama untuk kedepannya. Tidak peduli, saya tidak peduli Anda laki-laki atau perempuan, Anda orang tua atau anak muda, Anda pejabat atau Anda seorang yang belum memiliki pekerjaan, Anda pelajar atau Anda seorang presiden, bahkan yang saya peduli adalah Anda adalah jiwa, gitu kan. Apapun yang membungkus jiwa Anda tersebut, saya hanya melihat jiwa itu, roh di situ, dan di situ kita bisa memiliki rasa kesatuan. Kalau kita melihat kulit, pasti ada rasa berbeda. Mungkin kulit Anda lebih putih dari kulit saya, mungkin rambut Anda lebih panjang dari rambut saya, yang nggak ada, nyaris tak ada ya. Nah, mungkin agama berbeda, mungkin keluarga negaraan berbeda, tapi kalau kita melihat esensi terdalam siapa diri kita, ya rasa kesatuan akan muncul dari situ. Nah, selamat beraktivitas, selamat berjuang, selamat menikmati kehidupan, bersenang-senang. Itulah tujuan kehidupan, untuk berbahagia ya. Bagaimana menikmati setiap momen yang ada gitu. Manis atau pahit dinikmati, panas atau dingin disyukuri kan gitu. Itu tujuan hidup, agar kita bisa tetap berada dalam surga walaupun situasi yang ada di sekitarnya adalah tidak tidak sesurgawi yang ada di dalam batin Anda. Karena Anda bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri Anda, di dalam diri kita, tapi kita tidak bisa mengontrol situasi di luar. Kalaupun bisa ya kita harus bernegosiasi, perlu bersilaturahmi, menyatukan pendapat, mengkomunikasikan ide-ide dan sebagainya. Ya itulah kehidupan. Tapi kalau untuk mengontrol diri sendiri, bisa langsung tak ketika kita memiliki keterhubungan yang tadi saya bahas ya, antara pikiran, emosi, mental dan jiwa sudah klik.